Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita akan buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau dalam terjemahan bahasa Yunaninya itu ada kata dan, sehingga ayat 15 dan 16 itu menjadi satu kesatuan, tidak terpisah. Jadi bunyinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku dan aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penolong di dalam bahasa Yunaninya itu parakletos. Kita tahu bahwa pada waktu Yesus mati, ya, lalu kemudian 3 hari kemudian bangkit, sebagaimana apa yang janji firman Tuhan, Yesus bangkit. Tetapi yang terjadi adalah pada waktu itu, para pengikutnya, murid-muridnya, semua pada ketakutan. Kembali kepada pekerjaannya yang lama. Karena mereka merasa seolah-olah sepertinya mereka seorang diri. Sepertinya mereka ditinggal oleh pemimpinnya. Makanya waktu Yesus mau naik ke surga, dia berjanji dia akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Artinya selama 24 jam dalam satu hari dia ada bersama-sama dengan kita. Selama kita masih hidup dia ada bersama-sama dengan kita. Kecuali kalau saudara berdosa. Kecuali kalau saudara meninggalkan dia. Tetapi sepanjang kita masih percaya kepada dia, sepanjang kita masih ikut akan firman-Nya, maka apapun situasi yang terjadi dalam hidup saudara, dia berkata, penolong ada bersama kita selama-lamanya. Ini yang harus kita pahami, bahwa kita itu tidak berjalan seorang diri, karena ada Roh Kudus. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Allah itu sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke sorga, itu adalah sebagaimana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan terima Roh Kudus, kamu akan terima kuasa. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia mau naik ke sorga. Nah sesungguhnya pengertian parakletos menurut seorang teolog Berkeley itu ada 4. Nah ini kita harus tahu ya. Parakletos itu bisa berarti bahwa seseorang yang dipanggil datang untuk memberi kesaksian dalam suatu perkara pengadilan untuk kepentingan orang yang dituduh. Menjadi saksi. Saudara, dalam kehidupan kita, acap kali kita merasa sepertinya seolah-olah kita dituduh, kita dipersalahkan, padahal kita tidak melakukan kesalahan. Padahal kita tidak berbuat sesuatu yang mungkin bisa merugikan orang lain atau menyakiti orang lain. Tapi orang menyalahkan kita.
Nah, dalam keadaan seperti ini, ada banyak orang merasa sepertinya saya dipermalukan, saya disakiti, saya dituduh, dan sebagainya. Sehingga dia merasa sakit hati, merasa malu, dan bahkan mungkin ada orang Kristen menjadi undur daripada Tuhan. Karena dia merasa dia dipersalahkan. Saudara, pada waktu kita menerima Parakletos, penolong itu, sesungguhnya dialah yang menjadi saksi dalam kehidupan saudara dan saya. Pada saat orang-orang menuduh banyak hal dalam kehidupan saudara, saudara berusaha untuk membela pun mungkin sia-sia. Karena semua orang mengatakan tidak, dia orangnya begini. Tapi sesungguhnya kita tidak seorang diri. Ada penolong yang menjadi saksi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Pribadi Allah itu sendiri yang menjadi saksi. Allah tidak mungkin berbohong. Allah tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin gagal. Dia benar. Dan keadilan itu hanya ada pada Tuhan. Saudara, jadi makanya betapa pentingnya kita memiliki yang namanya Parakletos, penolong itu, Roh Kudus itu. Karena seringkali dalam hidup ini tanpa kita sadari, orang mempersalahkan kita, orang menuduh kita dalam banyak hal yang mungkin kita nggak berbuat. Saudara, tapi Roh Kudus menjadi saksi dalam hidup saudara. Roh Kudus. Makanya kenapa Alkitab mengatakan perbuatan yang sangat mendukakan Tuhan itu yang tidak bisa diampuni kalau mendukakan yang namanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, saudara. Yang kedua, Parakletos juga seorang advokat, pembela yang dipanggil untuk membela orang yang tertuduh secara hukum. Saudara, kalau dalam praktek pengadilan, dalam kehidupan real, ada orang dituduh A, B, C, dan segala macam, lalu masuk dalam pengadilan. Lalu ada hakim, ada jaksa, ada tertuduh, ada pembela. Pembela ini yang akan berusaha membela si tertuduh dengan berbagai macam dalil-dalil yang dia punya, agar supaya dia bebas. Ada pembela. Demikian juga dalam hidup kita ini, saudara. Kita punya pembela. Yaitu Parakletos, Roh Kudus. Jadi kalau kita semakin memahami betapa pentingnya hidup ini dipenuhi Roh Kudus, kita nggak perlu sampai berbusa-busa mulut kita membela diri kita di hadapan banyak orang yang mungkin tidak paham, tidak mengerti akan keadaan kita. Karena kita punya pembela, yaitu Roh Kudus, saudara. Kita punya pembela. Seringkali kan kalau dalam hidup ini, kalau orang menuduh kita, lalu kita membela, yang terjadi bukan semakin bagus, tapi keadaan semakin apa? Semakin ruwet, saudara. Semakin ruwet, bahkan mungkin kadang-kala dalam keadaan seperti itu, seringkali tanpa sadar karena emosi, kita mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai hati seseorang. Akhirnya tambah kepahitan. Tambah sakit hati. Dan ini biasanya kalau dalam kehidupan, ini akan beredar dari satu mulut ke mulut. Akan bilang, oh ini begini. Saudara. Sesungguhnya kita punya Roh Kudus, penolong itu. Kita punya, saudara. Dia yang akan membela kita di hadapan lawan-lawan kita. Dia akan membela kita di hadapan musuh-musuh kita. Bahkan di hadapan Tuhan sekalipun, Roh Kudus yang akan membela kita. Dia akan menyatakan, oh si ini begini dalam hidupnya. Bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Karena Allah itu adalah pribadi yang diam, ada bersama dengan saudara dan saya 24 jam dalam satu hari dan sepanjang hidup kita kalau kita tidak menolak dia. Karena firman Tuhan bilang tadi selama-lamanya. Saudara. Makanya saya heran kalau orang mengatakan dia sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi mengatakan seolah-olah dia seperti
lonely, seorang diri, kesepian. Kenapa? Kita punya Roh Kudus kok. Kenapa bisa kesepian? Karena dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dia punya. Saudara, sebagai orang tua maupun sebagai anak, kan gak bisa terus-menerus ada bersama dengan orang tua. Karena si anak pada waktu dia sekolah atau bekerja, dia berpisah dengan orang tua. Dan orang tua juga gak bisa terus-menerus bersama-sama dengan si anak. Karena masing-masing punya aktivitas kegiatannya masing-masing. Tapi yang ada terus-menerus menyertai kita di dalam segala aktivitas kegiatan kita masing-masing hanya Roh Kudus, hanya Parakletos, hanya penolong itu. Apapun aktivitas kita, kemanapun kita, dia ada bersama-sama dengan kita. Makanya firman Tuhan juga mengatakan dalam Injil Yohanes, yang menyadarkan manusia akan dosanya adalah Roh Kudus. Walaupun mulut saudara berbusa-busa mengingatkan seseorang, kamu itu berdosa, begini. Tapi kalau Roh Kudus belum menjamah dia, belum membuka matanya, tetap aja dia manusia yang bebal, saudara. Tetap aja dia masuk kiri, keluar kanan. Tetap aja. Makanya yang terjadi kadang-kala kita semakin jengkel. Ini orang kok gak kena ya, sudah diomongin berulang kali. Tapi kok tambah bandel, tambah kelakuannya itu tambah membuat orang tambah geram seperti itu. Kenapa? Karena memang belum dijamah Roh Kudus. Yang menginsafkan manusia akan dosanya itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Jadi kalau saudara dan saya, kita boleh sadar pada waktu kita melakukan sesuatu dan itu bertentangan dengan firman Allah, itu karena Roh Kudus. Dan bahkan kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Itu karena Roh Kudus yang menginsafkan kita. Mengingatkan, kamu itu orang berdosa, kamu perlu Juru Selamat, kamu perlu pengampunan. Dan itu hanya ada oleh karena darah Yesus. Bukan agama, saudara. Saya dari kecil lahir sudah dibaptis Kristen, karena orang tua saya Kristen. Tapi saya bertobat pada waktu saya mahasiswa tingkat 2, baru saya mengalami yang namanya lahir baru. Baru saya sadar, saya ternyata orang berdosa. Saya perlu pengampunan darah Yesus. Saya perlu pengakuan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena Roh Kudus menjamah hati saya dan mencelikkan mata saya. Saya sadar ternyata saya orang berdosa. Padahal setiap minggu loh saya ke gereja. Saudara, walaupun saudara Kristen setiap minggu ke gereja, gak menjamin kalau saudara sudah lahir baru, saudara. Tapi kalau Roh Kudus yang menjamah, barulah saudara tahu. Ternyata saya ini perlu Yesus. Saudara, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Parakletos juga berarti seorang ahli yang dipanggil datang untuk diminta nasihat dalam situasi yang sulit. Penasehat, saudara. Dalam kehidupan nyata, seringkali kalau kita mengalami masalah, kita share kepada orang yang kita anggap, ini bisa menolong kita. Benar kan? Dan itu tidak salah. Mungkin kalau di gereja kepada gembala, atau mentornya, pembinanya, enggak salah, saudara. Kita minta nasihat, ya kan? Tetapi nasihat manusia bisa salah, bisa benar, saudara. Tidak 100% benar. Tapi kita diberikan Roh Kudus, Parakletos, penasehat ajaib. Dan nasihatnya itu saya jamin 100% tidak pernah salah. Karena yang memberi nasihat itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Kadangkala kalau kita memberikan nasihat sama seseorang, kadangkala ada perasaan, aduh jangan-jangan kalau nanti saya bilang begini dia tersinggung, ya kan? Nanti kalau saya langsung bilang begini, wah nanti dia kaget, bisa sakit hati. Maka apalagi orang Indonesia itu kan terkenal menjaga perasaan, wah sungkan nanti kalau begini. Tapi Roh Kudus penasehat itu langsung, saudara,
Mau sakit hati, mau apa, dia akan katakan kalau ini salah, kalau ini benar, harus begini, harus begini. Itu Parakletos, saudara. Penasehat ajaib. Jadi, kita nggak perlu bingung sebenarnya dalam hidup ini. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Ya kan? Akibat daripada pandemik C-19 ini semua implikasinya macam-macam. Ke ekonomi lah, ke rumah tangga. Bahkan saya baca dalam satu media di Jawa Tengah ada tingkat perceraian meningkat gara-gara pandemik. Ya mungkin di PHK suami lalu punya anak 3 nggak makan-makan, ya istri di rumah ya pasti apa? Ribut terus toh. Seperti putar kaset. Suaranya volumenya makin hari tinggi-tinggi terus. Ya kan? Nah akhirnya bertengkar terus. Ya karena butuh makan dan sebagainya. Banyak dampaknya. Lalu dalam situasi begini bagaimana? Kita butuh penasehat. Kita punya Parakletos. Penasehat. Sudah. Makanya kalau kita sadar, ternyata Roh Kudus itu sangat banyak manfaatnya buat kehidupan kita. Karena apa? Dia pribadi Allah itu sendiri. Pribadi Allah itu sendiri. Sama seperti pada waktu Yesus masih ada di muka bumi ini, dia pribadi ada bersama-sama dengan muridnya. Dia mengajari murid-muridnya. Dia menolong murid-muridnya. Bahkan dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir orang yang kerasukan setan, memberikan orang makan 5.000 orang, 3.000 orang diberikan makan. Lalu sekarang pribadi itu siapa yang menggantikannya? Yaitu Roh Kudus. Sama, dia menggantikan posisi waktu Yesus ada di muka bumi ini menyertai murid-muridnya. Sekarang peranan itu digantikan oleh Roh Kudus. Pribadi Allah itu sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi makanya jangan saudara mensia-siakan akan keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu pribadi Allah itu sendiri, saudara. Karena Yesus sekarang sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Yang menyertai kita di dunia ini sebelum Yesus datang yang kedua kali adalah Roh Kudus, adalah pribadi Allah itu sendiri. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita perlu Roh Kudus. Makanya waktu Yesus sebelum naik ke sorga, dia berjanji, dia berkata kepada muridnya dalam Markus 16 ayat 15, Markus 16 ayat 15 sampai 19. Markus 16 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah
Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, sebelum Yesus naik terangkat di sorga, dia menjanjikan, dia akan berikan seorang penolong, agar supaya apa? Agar supaya gerejanya, orang-orang percaya melakukan tanda-tanda heran dan ajaib. Nah, di dalam Markus dikatakan tadi, tanda-tanda orang percaya dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Sekalipun mereka minum racun, itu tidak akan membuat mereka mati. Lalu Yesus naik ke surga. Ini tanda orang percaya. Orang percaya itu siapa? Saudara dan saya. Jadi nggak dibilang tanda-tanda seorang hamba Tuhan, tanda-tanda seorang pengkhotbah, tanda-tanda seorang penginjil, tanda-tanda seorang pengajar, tanda-tanda seorang gembala adalah mereka menumpangkan tangan dan sebagainya. Tidak, orang percaya, saudara dan saya. Dan hal itu bisa terjadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Parakletos itu. Makanya saudara, kalau saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara tidak perlu ragu, nggak perlu takut untuk menumpangkan tangan atas orang sakit. Jangan tunggu gembala, jangan tunggu pendeta. Keburu apa? Keburu lewat orang yang sakit ini nanti. Saudara, orang percaya diberi kuasa. Ada tanda-tanda, itu Tuhan Yesus yang ngomong. Sebelum dia naik ke surga, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Itu saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu Roh Kudus penolong? Karena memang kita sangat membutuhkannya dalam hidup kita. Dan janji Tuhan dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tanda-tandanya orang mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 2, Pantekosta. Maka turunlah api seperti lidah-lidah api dari langit katanya. Lalu menjamah mereka, kurang lebih ada 120 orang yang ada di loteng di kota Yerusalem itu. Lalu firman Tuhan bilang, dengar baik-baik. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa baru seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang diberikan. Jadi bukan menghafal saudara, tapi seperti apa yang Roh Kudus berikan. Ini janji Tuhan, tanda-tanda orang percaya. Mereka akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru. Itu Alkitab bilang tadi, Markus 16. Lalu bagaimana caranya Pak? Saya rindu. Nah, firman Tuhan bilang begini, Lukas 11. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kuncinya apa saudara? Hati yang rindu minta. Bapak dunia aja loh. Ada enggak di sini bapak-bapak kalau anaknya minta roti lalu bapaknya kasih batu? Ada enggak? Kalau begitu
Anaknya yang gantian, diambil batu, ditimpuk kepada bapaknya. Oh, kamu bapak yang jahat. Katanya. Mana ada, saudara. Bapak dunia aja tahu loh memberi yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapa di sorga. Kita minta Roh Kudus. Dia beri Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus, saudara. Kita butuh Parakletos. Kita butuh penolong itu dalam hidup kita. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Yang menggantikan sosok Yesus pada waktu dia masih hidup di muka bumi ini. Roh Kudus itu Allah itu sendiri. Dia akan menyertai saudara dan saya. Dia yang akan menjadi penolong, pembela, dan menjadi saksi kita dalam segala situasi yang kita alami dalam hidup kita. Saudara, apalagi dalam masa-masa sukar seperti ini. Ada banyak orang karena situasi dan keadaan membuat sepertinya kok hidup ini rasanya berat ya. Berat. Akhirnya menjadi malas untuk beribadah, malas berdoa. Imannya mulai lemah. Nah, firman Tuhan bilang begini, 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayatnya yang keempat. Pemain musik mungkin bisa naik ke depan. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang berbuat, ia membangun jemaat. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, membangun dirinya sendiri. Saudara, pada waktu saudara mungkin sudah merasa letih, lesu, capek, berat karena tekanan hidup, apa yang bisa kita lakukan? Kita punya Parakletos, saudara. Berdoa dalam roh, itu akan membangun iman saudara kembali. Yang tadinya mungkin saudara sudah merasa, sepertinya berat sekali beban dalam hidup ini. Mungkin tadinya saudara sudah merasa, saya sudah tidak kuat di dalam menanggung beban hidup ini. Tapi pada waktu saudara berdoa dalam roh, imanmu dibangkitkan kembali. Imanmu dibangun kembali. Karena kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara, kita butuh Roh Kudus. Alkitab mencatat, saudara, orang menerima baptisan Roh Kudus ada yang melalui penumpangan tangan. Tetapi Alkitab juga memberikan catatan, Cornelius bukan orang Yahudi. Tapi pada waktu Petrus berkhotbah, tiba-tiba Cornelius dipenuhi oleh Roh Kudus. Tandanya dia mulai berbahasa bahasa baru seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena dia punya hati yang rindu akan Tuhan. Saya rindu jemaat di sini. Semua bisa berbahasa baru. Semua mengalami zaman kuasa Roh Kudus. Karena itu Allah, pribadi Allah diam di dalam kita. Dan kita perlu kuasa dalam hidup ini. Supaya apa? Menjadi saksi Kristus. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia mengatakan tanda-tanda orang percaya. Akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Dan mereka akan berbahasa baru. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan mereka akan pergi menjadi saksi Kristus. Supaya dunia ini tahu. Tidak ada nama lain di kolong langit di muka bumi ini yang olehnya diselamatkan. Kecuali hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus.